Kalau gaji ada ukurannya, kalau minta nggak ada ukurannya, nggak ada batasannya, kan gitu. Itu. Pak Syukur, sebagai jiwa aktivis, sosok aktivis di dunia perbisnisan semacam ini kan juga bersentuhan dengan masyarakat. Apalagi tadi Pak Syukur sudah cerita bahwa ada cerita tentang pertemuannya Pak Syukur dengan Pak Haji Hasib ini kan dari bagaimana mengurus perizinan yang sulit gitu ya, salah satunya. Dalam perjalanan bisnis ini kan juga tidak lepas dari relasi dengan kuasa. Pasti. Artinya ada kewajiban pengusaha terhadap negara, ada kewajiban ada hak negara untuk yang harus diberikan oleh pengusaha kan gitu Pak, Pak Yasin. Perjalanannya selama 3 tahun, 4 tahun, 3. Oh 3 tahun ini tentang masalah kewajiban dari BPRSG yang Pak Syukur manajer gimana? Oh ya, sebelumnya kan saya selalu melihat, karena saya mantan aktivis, anggap aktivis lah. Saya melihat pajak terhadap rumah makan ini rendah. Iya, dan itu lobby mau bayar berapa yang saya ketahui. Saya kan pura-pura mau tahu gitu kan awalnya. Nah, saya merasa nggak terima. Kenapa kok tawar-menawar? Kalau omsetnya sehari berapa? Kalikan sebulan hanya 300.000 bayar pajaknya. Sedangkan pajak itu kan dari konsumen. 10% itu pengenaannya ke konsumen. Tapi secara tidak langsung aja itu kan. Nah, saya menghimbau waktu itu ke Pak Wabub dan Pak Ismet sebagai Kepala Dispenda, Pak, pajak ini ayo kita duduk bareng gitu kan. Biar Bangkalan PAD-nya bisa meningkat dari restoran ke Waktu rumah itu makan. sebelum jadi manajer? Masih dalam perjalanan. Karena saya kan takut apa? Takut keliru. Saya ada sebagai posisi manajer, tapi Anda juga tidak bisa memperbaiki Bangkalan, tidak terlibat. Maksudnya saya ingin melibatkan diri. ada gitu. panggilan dari jiwa aktivisnya itu bagaimana ketika nanti sudah betul-betul menerima sebagai posisi manajer, tidak ada hal yang ada persoalan dengan negara kan begitu? Iya benar. Jadi karena belajar saya dulu. takut dikritik juga saya. Ya iyalah, masa tukang kritik juga akan berkonspirasi dengan orang yang mau dikritik kan begitu. Dan waktu itu setelah saya ini diundang oleh Dispenda, katanya ada himbauan dari KPK agar kita menggunakan tapping box ini secara online gitu kan. Nah, saya bilang ya ini bagus demi Bangkalan ke depan. Cuman sayangnya di Bangkalan ini belum ada asosiasi rumah makan dan restoran yang istilahnya aktif untuk mengkoordinir para pengusaha ini. Di sini belum dibentuk. dulu pernah ada katanya, tapi sekarang tidak ada lagi. Tidak ada apa tidak berjalan? Tidak berjalan. Ya, di hati saya Bung Aliman begini. Bangkalan ke depan harus bisa lebih baik terkait rumah makan dan restoran, dan Tangkil itu bisa kalau bisa menjadi pusat kuliner. Jadi cita-cita saya 2 tahun karena kuliner ini bagian dari, kalau Pak Faisal bilang ke saya waktu diundang ke sini, kuliner bagian dari destinasi wisata. Wisata kuliner namanya. Saya melihat 2 tahun yang lalu orang ke Bangkalan itu hanya apa? Lewat Suramadu, putar balik lagi, atau ke ziarah Halil atau ke Sinjai. Keinginan saya suatu saat orang dari luar ini yang ada di kepalanya, oh kuliner Bangkalan tuh enak-enak sekarang. Tapi jangan lupa kita lengkapi juga fasilitas, pelayanan, rasa itu pasti. Karena yang ada di Bangkalan, mohon maaf, bukan berarti saya membanggakan BPRSG. Ada yang membawa piring sambil rokokan pelayannya. Oh gitu. Karena fasilitas dan pelayanan. Nah, kalau orang manggil misalnya, oh nambah nasi, ya ditunggu. Kalau coba kita lihat Surabaya dan Sidoarjo, pelayannya kan luar biasa. Pak Syukur berarti sudah belajar sampai ke situ. Sampai ke situ. Bagaimana kita ini mendatangkan orang merasa nyaman, itu konsep saya. Jadi Pak Syukur ingin memberikan pesan dan juga himbau pengusaha yang lain lah. Pengusaha lain juga terhadap pemerintah agar dipikirkan bagaimana klaster kuliner ini betul-betul mendapat perhatian dari pemerintah gitu ya. Agar nama baik Bangkalan dan juga segala macamnya itu bisa juga dirasakan di klaster kuliner ini. Benar. Wah, ini aktivis benar Pak Syukur. Dan ada lagi, ini kan ada penggunaan tapping box yang diberikan oleh KPK. Tapi tapping box untuk masalah pungutan pajak. Nah, kita ini kan dijadikan contoh waktu itu deklarasi di BPRSG. Lah kita ketakutan ya, nama contoh kita nggak boleh berbuat yang aneh-aneh. Rumah makan BPRSG yang dijadikan percontohan penggunaan tapping box. Oh gitu. Nah, jadi kita ini selalu diawasi. Jangan pemilihan tempat di BPRSG karena BPRSG dianggap
mengkal membayar pajak. Oh tidak, Enggak malah ya? saya yang kalau memang yang lain tidak mau, nggak apa-apa di BRSK kita terima. Oh gitu. Bahkan acara itu kan bisa kita diskon Gitu. Iya, itu iya, kan, iya. setelah itu Bagian dari market juga dong. setelah itu berjalan. Loh, saya ini kok dikejar-kejar terus sama pajak gitu kan. Waktu awal COVID, kita tanya kok dimatikan. Oh iya, Bu, ini dimatikan sementara. Saya yang bertanggung jawab. Kenapa? Saya membayar gaji karyawan ini kebingungan, bahkan ada yang saya istirahatkan. Jadi sementara saya sekarang sendiri. Tapi setelah itu saya minta datanya ke Dispenda. Rupanya banyak rumah makan lain itu yang nggak bayar, kok malah kita ini kejar-kejar. Jadi saya minta keadilan terhadap pemerintah. Ayo kita aktifkan semua. Kalau enggak diberikan sanksi. Dan tapping box-nya itu sudah tidak berfungsi sebagaimana yang diinginkan sebelumnya. Alasannya saya lihat kan setiap ini datang ke rumah makan yang lain ini ada alasannya rusak, alasan tidak bisa digunakan. Jadi pengenaannya itu ya tawar-tawaran lagi dong kalau begitu. Ya, pengenaan pajaknya nggak bayar atau nggak bayar? Nggak bayar. Karena tidak tidak terregistrasi di situ ya. Iya betul. Pak Syukur, kalau saya ingat bahwa sistem penarikan pajak di rumah makan itu sebetulnya pakai sistem self assessment system. Jadi memang pemilik rumah makan itu wajib pajak namanya WP, wajib pajak itu menghitung sendiri. Jadi Dispenda dalam konteks ini adalah pungut pajak hanya menerima dari hitungan yang dilakukan oleh wajib pajak gitu. Meskipun seperti itu, Dispenda memang juga harus memantau bahwa benar nggak apa yang dilaporkan. Memang kelemahannya di laporan, Pak. Artinya laporan dari penghitungan dari pajak yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak itu kalau dihitung sendiri kan memang rawan untuk dipalsu gitu kan. Kalau 100 porsi yang ada transaksi waktu itu justru dilaporkan 10 kan bisa saja begitu. Iya, bisa. BPRSK nggak begitu. Oh enggak ya. Karena kita itu takut tadi dijadikan percontohan, tiba-tiba kita yang melakukan. Tapi Pak Syukur ingin mengatakan bahwa di luar itu ada yang terjadi semacam ini. Itu saya belum bisa ini. Tapi kalau tadi yang tapping karena mati itu karena saya minta datanya saya tahu. Kenapa ini tidak diaktifkan? Karena laporannya tim yang datang ke rumah makan yang lain itu alasannya rusak, tidak berfungsi, tidak tahu cara penggunaannya, banyak macam itu alasannya. Oh gitu alasannya. Pak Syukur menganggap semua itu, ini saya tanya ke jiwa aktivisnya ya, bukan ke manajer ya. Jiwa aktivisnya. Pak Syukur dengan kejadian semacam itu, Pak Syukur percaya nggak bahwa itu matinya mati beneran atau dimatiin atau memang ada kesengajaan untuk tidak membayar pajak? Kalau saya anggap itu kesengajaan. Kesengajaannya? Kalau dianggap rusak atau mati, teknisinya ada. Tinggal telepon ini rusak, bisa diperbaiki datang langsung. Dan itu saya lakukan di rumah makan BRSK. Ya. Pak Syukur kalau orang sebagai jiwa aktivis tentunya matinya alat tapping box atau hidupnya tapping box tidak mempengaruhi kewajiban pembayaran pajak dari transaksi-transaksi yang ada, karena perda itu mengikat terhadap seluruh transaksi yang ada di rumah makan itu kan gitu maksud. Artinya meskipun alat yang dikasih KPK itu mati, tidak menggugurkan kewajiban membayar pajaknya. Lah kalau Pak Syukur tadi bilang bahwa tidak bayar, gimana ini? Bocor berarti Pak Syukur? Ya bocor. Contohnya gini, 3 bulan saya tidak membayar, tidak ada lobby-lobby tagihan. Gitu. Saya bilang itu buat karyawan saya. Kalau yang kemarin itu kan semua harus memahami dan maklumi lah Pak Syukur, karena banyak yang terdampak dengan COVID. Bahkan cari bahan bebeknya aja sulit Pak Syukur. Kan gitu. Kalau dalam konteks itu mungkin kita harus memaklumi dan memahami. Tapi kalau ini terus dari apa yang diceritakan Pak Syukur ini, dan sebelumnya saya tidak pernah bercerita langsung dengan yang bergelut langsung di dunia itu gitu ya. Berarti ini tidak hanya 3 tahun 4 tahun terakhir yang terjadi semacam ini Pak Syukur. Kalau sesuai temuan BPK, ini sudah lama. Iya, gitu. BPK merekomendasi kepada KPK kan itu. Untuk tapping box. Solusinya. Karena pembayaran pajak itu di bawah target. Makanya
saran saya begini, tapping box ini kan bisa tidak digunakan selamanya juga bisa sebenarnya. Begini, kalau pajak dari restoran dan rumah makan ini sesuai atau melebihi target, ini bisa lobby sudah. 10% nggak Mas Gur kan? Ya 10%. Yang misalnya Sebangkalan berapa PAD-nya sudah sesuai dan memenuhi, itu kita bisa lobby. Kembali lagi secara manual berapa mau pembayarannya. Itu sebenarnya. Jadi Pak Syukur ingin mengatakan bahwa sebetulnya potensi terhadap pajak restoran ini di Bangkalan cukup luar biasa besar ya sebetulnya kalau dikelola dengan baik. Ya, itu cukup besar. Cukup besar ya. Saya paham lah itu. Berapa penghasilan per hari, berapa yang istilahnya uang konsumen 10% yang dibayarkan. Cuman kalau dibiarkan seperti ini, ya nanti ada kecemburuan. Yang rumah makan ini harus bayar terus. Yang rumah makan yang soleh, yang betul, kok soleh kok rumah makan. Yang rumah makan betul-betul taat terhadap aturan digenjot terus, justru yang dibiarkan gitu ya. Gitu. Pak Syukur ingin mengatakan bahwa apakah ketidakpembayaran Pak Syukur kan menyimpulkan ini tidak bayar. Jangan-jangan ini bayar. Karena kita punya data. Enggak, maksudnya tidak bayarnya kan ke gairah. Iya, karena tapping box-nya mati. Iya. Jangan-jangan ini bayar, tapi tidak sesuai dengan beban yang harus dibayar. Ya, tapi kalau bayar ke siapa kan begitu? Kan harus jelas. Ya bayar di belakang meja Pak Syukur maksudnya. Itu yang saya juga saya cari informasi seandainya bayar ke siapa, karena dulu di BBRSK itu seperti itu. Katanya bayar tapi tidak nyampe kepada Dispenda. Katanya. Setelah saya masuk, ya akhirnya tagihan lancar. Dan saya selidikin, awas kalau nggak nyampe ke sana, saya bilang. Dan jujur untuk penagihan itu jauh dari pendapatan. Bukan saya berarti jauh dari potensi pendapatan yang seharusnya saya merasakan ini karena saya diangkat jadi manajer untuk mengabdi pada juragan. Tapi ini demi Bangkalan dan saya sudah bilang kepada owner tuntutan aktivisnya tadi itu ya. Iya, saya bilang ke owner saya, kalau yang 10% ini memang dari pajak dari konsumen ya. Kenapa harus kita yang makan? Bukan hak kita ini. Ini ya. haknya pemerintah untuk orang banyak, saya bilang. Artinya Pak Haji Hasib ya, dan pemilih ini untuk tanggungan pembayaran pajak restoran itu dikenakan ke pembeli. Iya. Artinya bukan duitnya, pajak. Kalau ini sebetulnya dari Pak Syukur, harganya berapa ini Pak Syukur? 25.000. 25.000 ini mungkin produksi dan segala macamnya dan segala ini paling 20 atau 19 Pak Syukur ya? Atau berapa gitu keuntungannya berapa ditambah 10% baru 25 kan? Artinya sama sekali tidak mengambil duitnya wajib pajak kan? Iya, betul. Mestinya itu harus ikhlas dan legowo kan untuk membantu daerah kan Pak Syukur. Ya, paling tidak saya menyadarkan owner juga. Gitu ya. Karena ini bukan hak kita. Ini hak pemerintah dan hak masyarakat untuk menikmati pajak. Oke, Pak Syukur ini urusan keaktivisannya. Ini Pak Syukur kan awalnya kan hanya yang ditangkil. Akhir-akhir ini saya sering lihat di foto medsosnya ada di Respejo, di mana di Nyotes, ada di ini sudah berapa Bapak segini? BBRSK ini awalnya 3, setelah saya masuk 2, 3 saya masuk Banyuates itu kerjasama kita dan yang kelima ini Camplong Sampang. Kenapa saya yang di sini yang sebelah ini itu Banjaran. Yang Banjaran. Oh iya Banjaran itu yang pertama 1. Yang kedua itu di Cantean, yang ketiga Tangkel, yang keempat Banyuates, yang kelima Camplong. Dan insya Allah bulan depan ini kita di Pasuruan lagi ada 2 tempat. Berarti 5 ya? 6 sekarang sedang mau 6 yang ini. Mengembangkan ke Pasuruan gitu ya. Karena gini, jangan-jangan memang tangannya Pak Syukur ini yang dingin nih. Nah, kebetulan ini kan kuliner khas Madura. Gitu. Jadi layak kita kenalkan ke luar dan tagline saya dari Madura untuk Indonesia. Waduh, itu yang saya buat dari BBRSK ini, dari Madura untuk apa? Dari Madura untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Iya. Kalau di Pak Syukur, kalau saya dulu kalau saya sering ke Jawa Barat dan semacamnya, kalau memang ingin memang betul-betul menjual ke Madura gitu ya.
Saya waktu kan sering saya makan di Rizky. Ya. Tapi musik-musiknya dan segala macamnya itu kayaknya masih belum bernada Madura, Pak Syukur. Nah, justru sebenarnya saya terapkan sudah Mau itu. gitu ya? Sudah dari dulu kepada karyawan. Tolong lagunya lagu-lagu Madura saya bilang. Tapi setelah saya keluar berubah lagunya. Karena saya cinta Madura, saya bilang tolonglah musiknya. Diubah lagu Madura. Sudah, insya Allah yang camplong itu mengikuti sekarang. Gitu-gitu ya? Ya, karena termasuk kalau hari Jumat akan saya lakukan seragamnya adat Madura. Yaitu Marlena sama itu. Iya. Rencananya itu kita hargailah budaya Madura. Berarti tidak hanya sekedar menjual kuliner, tidak hanya sekedar untuk mencari keuntungan, tapi juga ingin juga mempublikasikan bahwa budaya Madura ini semacam ini, gitu Pak Syukur ya. Dan saya membuka ruang kok sebenarnya di Bangkalan ini, karena orang itu kan seolah-olah saya ini ambil bebek dari luar gitu kan. Ternyata ya sekarang kita mulain, silakan piara bebek, tapi ya jangan sampai putus. Kita siap mengambil bebek-bebek itu. Kontrak ya? Iya, tapi nanti kita itu bukan ngelola sendiri, tapi ada supplier yang kita tunjuk bahwa ini mau jual bebeknya sekian ke Rizky gitu ya. ke Rizky. Dia nanti yang beratnya, besarnya berapa, dia semua. Jadi kita buka kesempatan siapa saja yang punya ternak bebek di Bangkalan. Mitra. Iya, untuk mitra kerja di bebek Rizky gitu ya. Karena sebelum ini kan sayangnya bebeknya dari luar. Lah yang di sini aja nggak mau pelihara, gimana kita ngambil keluar? Gitu ya. Iya. Barangkali nanti dari forum ini juga banyak yang juga menyaksikan. Barangkali ada yang mempunyai basic untuk peternakan gitu ya. Iya. Atau didengar oleh dinas peternakan untuk bagaimana membangun peternak bebek Rizky, ingin menjalin kerjasama dan bermitra dengan para peternak bebek gitu ya. Iya. Dan insya Allah harganya ya bersaing kan gitu kan? Ya bersaing secara sehat lah pastinya. Ya, kalau istilahnya orang bisnis itu ya kalau produksi itu pinginnya ya semurah-murah mungkin, kalau jualnya semahal-mahal mungkin. Iya. Tapi BBSK kan ingin melihat ini enggak kan ada semacam apa namanya ingin membangkitkan perekonomian juga di teman-teman yang lain. Pasti. Paling tidak kan kita sedikit juga mengenai terkait tenaga kerja di Bangkalan. Kalau di sini kita punya sekitar 80 karyawan, kan lumayan. Istilahnya pemerintah nggak bisa beri lapangan kerja, bebek Rizky bisa. Kan gitu ya. Oke Pak Syukur, kita sudah banyak bercerita tentang masalah dunia aktivisnya, bagaimana pergelutan relasi antara pengusaha rumah makan dengan negara dalam konteks pajak, termasuk juga perkembangan di bebek Rizky yang sekarang sudah 5, sekarang ingin mengembangkan di Pasuruan lagi, dan insya Allah mudah-mudahan terus berkembang. Ya. Kalau memang tadi itu tidak hanya menjual keuntungan tapi juga ingin mengenalkan adat Madura gitu ya. Betul. Dan insya Allah selanjutnya Pak Syukur sebagai manajer kan ingin meskipun nanti itu membuka di Jakarta, di Pasuruan, di Surabaya dan semacamnya, kan Pak Syukur kalau saya melihat niat dan ke apa namanya girohnya itu kan pasti akan mendahulukan orang Madura yang pasti yang itu membutuhkan pekerjaan ya, kan? Kalau untuk menggoreng bebek itu memang tidak bisa orang lain, justru anak-anak Madura, dan kita latih gitu dan ya? kalau orang luar ya resep kita habis nanti. Gitu ya. Iya. Nah, nepotisme dalam konteks ini insyaallah halal saja ya. Halal saja sebenarnya. Iya. Oke Pak Syukur. Ya. Kita sudah banyak bercerita, mudah-mudahan ini juga menginspirasi ke yang lain. Penting untuk dipahami, penting untuk diperhatikan bahwa aktivis itu bukan profesi untuk mencari keuntungan. Benar. Ini dari Pak Syukur ini. Aktivis itu adalah bagaimana lebih banyak mengabdikan diri terhadap keberpihakan terhadap masyarakat. Menjadi aktivis tidak haram untuk sambil berbisnis. Benar. Ya. Dan contohnya Pak Syukur. Pak Syukur silakan, barangkali ada yang mau disampaikan kepada netizen, hal-hal yang lebih penting daripada apa yang kita omongkan tadi. Silakan Pak Syukur sebagai closing statement juga. Ya, karena saya latar belakang aktivis. Kalau masih tidak punya pekerjaan tetap atau perut ini masih keroncongan, jangan coba-coba jadi aktivis. Karena di sekeliling kita ini banyak rayuan, bujukan untuk melumpuhkan kita dalam pergerakan. Jadi ya kalau bisa punya pekerjaan tetap, dari hasil itu kita ya sedikit banyak kita untuk melakukan pergerakan. Seperti kita dulu ya patungan buat aksi kan gitu. Dan sekarang alhamdulillah Anda sudah menjadi pengusaha catering, saya dipercaya sebagai manajer, bahkan yang di Camplong ini saya diberikan peluang, kesempatan untuk mengelola sendiri. Dan
sekian persen itu sahamnya sudah Saham, saya. wow. Diberikan kepercayaan lah. Berarti naik kelas dong. Intinya pasif. intinya kita dan saya berikan ini kepada adik saya. Kita jujur, disiplin, insya Allah tempat itu pasti ada. Dan jangan lupa ya kita minta kepada Yang Maha Kuasa. Itu yang Oke, Pak Syukur, terima kasih. Sahabat-sahabat, teman-teman pemirsa semuanya yang masih belum pernah melihat BBR Rizky, ini adalah produknya. Silahkan untuk mampir yang di Sampang ada di Camplong, yang di Bangkalan ada banyak tempat, ada 4 ya. Iya, di Tangkel, di mana? Banyuates. Lampes, Banyuates, di Banyuates dan macamnya, dan bahkan nanti akan ada pengembangan di Pasuruan. Silakan datangi, rasakan sensasi rasanya. Dan kalau ketemu saya bisa gratisan. Kalau ketemu Pak Manajer bisa gratis. Tapi kalau satu. Satu. Tapi kalau sampai 10 jangan. Gak mungkin satu, kadang-kadang minimal 5 yang datang. Oh gitu ya. Khusus aktivis, tapi jangan setiap hari. Kalau satu hari ketemu Pak Syukur gratis BBR Rizky. Tapi kalau tiap hari setiap lapar ke BBR Rizky, ya rugi dong. Oke, Pak Syukur, terima kasih banyak Pak Syukur ya. Moga-moga ini bermanfaat. Dan saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.